Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas LG satu pintu, lampu menyala tapi kulkasnya tidak dingin. Nah, ini saya melakukan pengecekan. Ini memang benar-benar nggak dingin ya. Oke, kita lihat. Oh, ada cetik ya di bagian mesin kompresor, tadi kedengaran teman-teman. Oke, sekarang karena ini mesin kompresor nggak hidup, kita cek di bagian belakang. Pertama kita buka saluran pembuangan ya, ini kita buka dulu supaya enak saat pengecekannya ya. Oke, sudah. Nah, di bagian mesin kompresor ini panas banget ya, karena besar kemungkinan kulkasnya nggak dingin karena mesin kompresornya macet atau ada kerusakan di bagian relay ataupun overloadnya. Nah, ini kita buka juga ya teman-teman, karena untuk kulkas LG itu pasti ada kapasitornya, entah itu kapasitor starting ataupun kapasitor starting dan running. Nah, ini sepertinya kapasitor starting ya teman-teman. Nah, ini biasanya ini kapasitor menggunakan 32 mikro. Oke, kemudian kita cek ya. Kita buka juga di bagian overload. Oke, nanti kita cek juga untuk kapasitor starting, karena untuk kapasitor starting ini bisa juga rusak teman-teman. Ya memang jarang ya, meskipun kapasitor starting punyanya LG ini memang jarang untuk kerusakan. Tapi ya nggak tahu, nanti kita cek ya. Kita buka, tutup overload dan juga relaynya. Nah, ini ya. Karena gini nih teman-teman, jadi kalau misalkan kulkas kalian nggak dingin, kemudian ada bunyi cetik di bagian mesin kompresor, cetik gitu, itu udah pasti kalian bisa cek di bagian mesin kompresor ya. Nah, ini saya akan coba lepas untuk overload dan juga relaynya ya. Dan ini saya akan coba nyalakan lagi, atau saya akan coba cek dulu aja lah ya. Kita cek dulu di bagian overload dan juga relaynya. Nah, untuk di bagian relay ini nggak kocak ya. Kemudian untuk overload, kita lepas untuk overloadnya. Biasanya kan relay yang rusak atau overload yang rusak, bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi ini kita cek di bagian relaynya. Nah, bagi teman-teman untuk cek relay yang pakai starting ini nggak bisa kita cek seperti relay yang biasanya ya. Karena kenapa? Karena relay yang starting ini dia terputus teman-teman. Jadi kalian bisa lihat deh untuk video-video sebelumnya yang udah pernah saya bahas juga. Nah, ini saya lepas. Oke, ya ini ya. Ini relay starting namanya. Jadi yang warna yang di bagian atas itu nggak nyambung teman. Jadi nggak nyambung. Dia bisa nyambung kecuali dia dipasang kapasitor. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kapasitor ini mengalami kerusakan, dia nggak bakalan start, ampere tinggi, bunyi cetik ya, dan kulkas menjadi tidak dingin. Nah, untuk overload aman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk mesin kompresor. Jadi spool ini saya coba cek 40 aman. Satunya lagi 17 aman. Kita cek RS58 ya, masih normal untuk mesin kompresornya. Nah, karena relay overload aman, selanjutnya kita cek di bagian kapasitor starting ya. Jadi kalau mau ngecek ada step by step, jangan-jangan langsung beli spare part, ganti overload dan juga relay ya. Jadi saran saya seperti itu. Oke, saya coba cek untuk kapasitor startingnya ya. Ini saya coba pindahkan dulu
ke mikrofarad. Nah ini teman-teman ya, ini terbaca 0,300 ya, 0,3, 1 mikro pun nggak ada. Jadi ini ya. Oke, sekarang biar fix-nya lagi, ini kita akan coba cek di bagian kapasitornya. Ini kan saya melalui kabel relay ya, yang menuju ke kapasitor. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Nah ini 0,375 mikrofarad, harusnya ini kan 32 mikrofarad. Minimal kalau turun ya mungkin 30 mikrofarad lah kayak gitu teman-teman. Karena ini kan kapasitor 300 volt dengan mikro 32 mikro. Kenapa LG menggunakan kapasitor? Ya mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan mesin kompresor lebih tahan lah kayak gitu teman-teman. Angkatan pertama lebih ringan. Oke, ini kita akan coba cek untuk kapasitor. Nah ini ya, untuk kapasitor 0,29. Nah jadi bermanfaat banget sebenarnya untuk kapasitor starting, karena angkatan pertama biar nggak terlalu berat, biar irit juga ya, mungkin ya. Dia kadang-kadang untuk angkatan pertama kan wattnya itu kan lebih gede, tapi kalau dikasih kapasitor starting mungkin lebih ringan lah kayak gitu. Oke, jadi ini gimana ya, karena saya nggak bawa relay karena ini kan udah malam hari. Ini saya akan coba jumper aja menggunakan satu kabel ya. Ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ini saya coba tanpa menggunakan relay untuk relaynya. Jadi relay yang saya punya relay, cuman sama aja teman-teman ya, itu kaki kanan. Nah ini saya coba buka, saya pasang untuk soketan yang ke kiri ya. Kalau dibalik relaynya itu di kaki kiri, tapi kalau udah dipasang itu di sebelah kanan. Nah ini nyala teman-teman ya. Oke, bismillah. Nah ini ya, ini nyala teman-teman ya, tanpa menggunakan kapasitor, dengan relay yang tadi ada teman-teman ya, seadanya lah kayak gitu. Jadi ini udah bisa nyala. Berarti ini fix ya bahwa kapasitor ini sudah rusak. Kenapa kapasitor ini rusak tapi gak nyambung ya? Karena relaynya dia menggunakan relay starting teman-teman. Jadi beda ya, relay starting ya. Jadi beda. Jadi ini untuk kulkasnya nggak ada masalah, mesin kompresor nggak ada masalah, hanya saja di bagian kapasitor yang udah mulai rusak teman-teman. Tapi kalau kalian tanpa menggunakan kapasitor starting, it's okay, jadi nggak ada masalah teman-teman. Cuman angkatan pertama mungkin lebih berat ya, kan tadi ada sampai berapa ya, 5, berapa ampere gitu, sampai turun 4 ampere, kemudian langsung turun di 0,8 atau 0,7 lah kayak gitu. Tapi solusinya ketika udah mepet seperti ini ya, kalian nggak bawa relay ataupun apa, kalian bisa jumper menggunakan satu kabel aja. Jadi nanti saya akan coba cari kabel dulu, nanti saya akan coba jumper di bagian soket relay atau di mana ya, di bagian kapasitor teman-teman. Nah ini udah saya siapkan juga untuk kabel ya, jadi seperti ini. Nah seperti ini saya coba saya colokin di soket kapasitor ya. Kalau memang nanti saya colokin agak longgar ya udah kita jumper di bagian kapasitornya aja ya, biar aman ya. Kalau short itu nanti timbul api, percikan api. Nah ini saya coba jumper di bagian sini aja. Kalau misalkan nggak enak ya kita jumper di bagian kapasitor. Nah ini ya, kurang enak ya kalau kita jumper di sini. Jadi ini kita lepas. Jadi ini kita akan coba jumper di bagian kapasitornya aja teman-teman ya, biar aman. Ini ya darurat teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian mau beli ya tinggal kalian lepas kapasitornya, kemudian jumperannya kalian lepas, kemudian kalian pasang kembali untuk kapasitor yang rusak teman-teman.
Jadi kalian bisa gunakan kembali. Nah, kita jumper seperti ini aja di bagian kapasitor. Nah, apa nggak bahaya? Enggak lah ya. Ini kapasitor. Karena untuk kapasitor starting ini hanya melewati aja gitu. Oke, hanya jembatan lah kayak gitu ya. Oke, udah seperti ini ya. Kemudian kita langsung pasang kembali untuk kapasitornya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita pasang kembali. Oke, ini kita pasang ya. Kita pasang, semuanya udah kita pasang. Kemudian nanti kita akan coba nyalakan. Udah pasti ya nyala lah teman-teman ya. Udah pasti nyala. Dan nanti kita akan coba ganti kapasitornya karena udah malam hari ya teman-teman ya. Udah jam setengah 10 lah. Oke, udah selesai. Untuk sementara waktu kita nyalakan tanpa kapasitor, kita jumper supaya makanan di dalam kulkas itu nggak membusuk ya. Jadi seperti itu solusinya. Cukup satu kabel ya. Kalau kemarin kan cukup 3 kabel ya. Nah, untuk sekarang cukup satu kabel. Oke, ini udah saya nyalakan dan alhamdulillah kulkas sudah bisa dingin kembali dan makanan udah enak teman-teman ya, nggak busuk lah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.